Kok tumben dompet kami bagus? Tuh di jalan. Loh, kok kamu pakai? Emang nggak boleh? Ya nggak boleh. Kan aku nggak tahu. Ya udah, biar tahu. Ayo tanya Ustaz. Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana kalian juga? Alhamdulillah. Sehat. Jadi kami mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya menggunakan barang temuan atau yang biasa dinamakan barang syubhat Ustaz? Itu saja. Iya Ustaz. Jadi untuk barang temuan yang perlu kita ketahui yang pertama dan kita tanamkan buat kita dan juga semuanya, atau kita juga nanti sebagai mungkin sampean juga sebagai ibu nanti akan punya anak juga sering mendapatkan barang temuan ya, dikira mungkin di jalan dan di mana saja. Yang pertama ditanamkan, yang pertama barang yang kita temukan itu adalah ada pemiliknya sebenarnya ya, bukan tanpa pemilik. Contoh kita di jalan mungkin sama anak kita, ibu ini ada pulpen, ibu ini anak kencing, bilang anak itu punya orang gitu. Ini kan tidak dibawa sama orang. Iya nak, walaupun tidak dibawa orang, kan tapi itu ada pemiliknya, jangan gitu. Biar nanamkan kita itu sama keluarga, khususnya kita pribadi, kalau bukan milik kita jangan diambil gitu. Sehingga nanti anak mungkin menanya lagi, terus ini ya kalau di sini nanti kan hilang, diambil orang, rusak, mungkin ketabrak sepeda motor atau keinjak gitu. Oh itu nanti bahasanya yang lain lah. Nanti kita ngambil tujuannya apa? Kita ngamankan. Jadi kalau kita ngambil di suatu tempat ada barang atau benda yang kita temukan, maka yang pertama kali kita amankan dulu. Gitu. Tujuannya apa kita ngamankan? Kita ambil barang tersebut, tujuannya kita sampaikan kepada pemiliknya, gitu. Bukan kita ambil dan kita miliki. Sehingga di situ nanti ada dibagi barang tersebut. Setelah kita amankan, ya kita ambil barang tersebut, itu barangnya itu terperinci menjadi 3. Pertama, barangnya tidak ada harganya sama sekali. Yang kedua, ada harganya tapi kecil, nilainya kecil. Yang ketiga, ada nilainya besar. Kalau nilainya tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada harganya, contoh mungkin kita nemukan apa ya, 1 biji kurma mungkin ya, 1 biji kurma mungkin tidak ada kan orang jualan kurma 1 biji gitu yang lumrah. Biasanya kan kurma itu kiloan atau pakan wadah kecil gitu, sehingga kalau jualan 1 biji tidak ada nilainya. Maka yang di situ boleh dimiliki, dipakai ya, boleh dipakai, bukan dimiliki ya, boleh dipakai gitu. Karena barang temuan itu yang boleh itu cuma memakai saja, bukan memiliki. Yang kedua, ada harganya tapi kecil. Contoh mungkin kalau di kelas yang sering kita temukan mungkin penggosok, mungkin ya setelah pulang semuanya penggosok atau pulpen gitu ya, atau kalau di jalan uang 1.000 atau 2.000 itu kan ada nilainya. Nah, maka apa yang sikap kita yang kita ambil di situ secara fikih, yaitu kita umumkan. Tapi mengumumkannya karena itu adalah suatu yang nilainya rendah, maka diumumkannya tidak nyampe 1 tahun. Sesekali saja diumumkan, sesaat saja. Sekiranya semasa orangnya itu sudah tidak nyari lagi. Katakan kayak pulpen ya, orang kehilangan pulpen mungkin kan sudah tidak begitu nyari karena harganya murah, mungkin 1.000, 2.000 sudah kita dapatkan yang namanya pulpen gitu. Sehingga mungkin setelah itu kita dapatkan, kita umumkan, mungkin ada pulpen gini ya, ini punya siapa ini pulpennya, ada yang ngaku kan, sudah kan gitu, sudah boleh kita pakai, bukan kita miliki. Setelah itu saat nanti yang miliki datang kepada kita, loh kemarin kayaknya ada yang ngumumkan, mungkin waktu ngumumkan dia sakit mungkin gitu kan. Bisa jadi kan seperti itu, datang ya kita kasihkan karena hak pakai saja buat kita. Tapi kalau kita pakai ini apakah berdosa karena punya orang lain? Kan punya orang lain itu kan, tidak berdosa. Nah yang ketiga adalah barangnya itu bernilai jumlahnya besar, gitu. Bernilai jumlahnya besar, maka itu diumumkan 1 tahun.
pengumumannya itu 1 tahun diumumkan di tempat yang ramai. Mungkin kalau di sekolahan ya diumumkan pakai mikrofon, ya kan, di sekolahan. Atau kalau di luar, seandainya kita temukan di masyarakat, mungkin kita umumkan di mana? Di masjid. Tapi bukan di dalam masjidnya, tidak boleh. Di luar, temukan suatu orang sudah pulang, ya, saat pulang kita umumkan. Atau kita buat pamflet. Seandainya kita dapatkan kadang uang bisa jadi ya, uang 1 juta, 2 juta, seperas dompetnya kan, nilainya sangat besar itu. Nah, itu kita amankan. Kenapa? Lebih-lebih saat kita merasa uang ini aman di kita, wajib kita ngambil. Sebagai orang wajib kita. Kenapa? Kalau nanti diambil orang lain, bisa jadi hilang ini, ya kan, dompetnya. Kenapa? Orang butuh, wah ini rezeki. Itu kalau orang lain. Nah, kita lebih berilmu, punya iman, pernah mondok dan segala macamnya, amin di kita ambil. Nah, setelah itu kita umumkan kewajiban kita. Diumumkan, yang pertama diumumkan 1 minggu berurut-urut sehari selama 1 minggu. Setelah 1 minggu diumumkan lagi, yaitu per minggu sampai 1 bulan. Jadi benda 1 minggu sampai 1 bulan. Nah, setelah itu diumumkan lagi, kalau belum datang, yaitu per bulan sampai 1 tahun. Diumumkan terus, entah di masjid atau buat kalau sekarang ya, buat di medsos ya mungkin ya, di grup-grup WA kan banyak mungkin, atau di Facebook juga ada, mungkin daerah Gondang Legi ada sendiri, daerah Malang Kota ada sendiri. Nah, kita umumkan di situ. Gitu, kita umumkan. Nah, setelah mungkin 1 tahun barang tersebut pemiliknya tidak ketahuan, maka kita boleh memakai. Sekali lagi, boleh memakai, bukan jadi hak milik kita. Gitu. Katakan uang 6 juta, boleh terserah kita apakan. Gitu. Tapi hak pakai. Hak pakai itu gimana? Nanti setelah kita pakai, kalau seandainya sang pemiliknya itu datang, ya kita kembalikan uang 1 juta. Oh mas, kemarin katanya menemukan, walaupun masanya sudah 1 tahun ya. Ya sudah pak, waktunya sudah habis ini, uangnya saya jamakan, sudah milik saya. Bukan, tetap kita wajib menggantinya. Wajib menggantinya. Terus seandainya sampai kita meninggal, terus orangnya tidak ditemukan, maka kita yang pakai dari uang tersebut tidak dosa. Gitu. Karena kita punya, sudah halal kita pakai gitu, bukan untuk kita miliki. Nah, gitu. Ya, mungkin itu saja sekilas dari barang temuan yang mungkin sering kita temukan.